Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami. Saya Ulisari Samosir beserta rekan-rekan saya sedang meneliti sebuah organisasi atau perusahaan yaitu Traveloka. Latar belakang berdirinya Traveloka diawali oleh sang perintis, yaitu Pak Ferry Unardi. Pada suatu hari, Pak Ferry Unardi hendak berpergian menggunakan pesawat, namun ia mengalami kesulitan dalam hal memesan tiket pesawat, terutama saat dia ingin pulang ke Padang dari Amerika. Pada awalnya, konsep Traveloka hanyalah untuk mencari tiket pesawat dengan cara membandingkan harganya dari beberapa situs. Tapi, pada tahun 2013, Traveloka berubah menjadi situs untuk mereservasi tiket pesawat. Dan pada tahun 2014, reservasi dan pemesanan hotel sudah dapat ditemukan di Traveloka. Visi dan misi Traveloka adalah 1. Menjadikan traveling lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi. 2. Menjadi salah satu perusahaan biro perjalanan wisata atau agen perjalanan terbaik di Indonesia. 3. Berkontribusi di dalam meningkatkan industri pariwisata dan transportasi atau perjalanan di Indonesia. Adapun logo Traveloka berbentuk tulisan Traveloka dengan burung kecil di bagian kiri atasnya. Dan memiliki filosofi, burung Godwig memiliki fisik yang kecil, tapi Godwig mampu terbang sejauh 11.000 km tanpa berhenti. Selain itu, Godwig juga memiliki karakter yang suka berpetualang keliling dunia. Ini mengartikan bahwa Traveloka dapat membawa orang-orang terbang beribu-ribu kilometer ke tempat yang diinginkan. Dan warna biru bermakna kekuatan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Sari Agustin. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ulisari. Nah, selanjutnya adalah struktur organisasi dari perusahaan Traveloka. Dimulai dari yang paling tinggi adalah top level managers, yaitu ada presiden direktur dan juga general manager. Presiden direktur memiliki tugas untuk memutuskan dan menentukan peraturan serta kebijakan yang tertinggi di dalam perusahaan. Dia juga bertugas untuk mengawasi serta mengendalikan perusahaan Traveloka. Yang kedua itu ada general manager, yaitu bertugas untuk mengawasi dan menjalankan kegiatan perusahaan berdasarkan anggaran dan sumber daya yang dimiliki, serta menjadi perantara untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, pendapat atau strategi dari bawahan kepada atasan. Kemudian yang berada di tengah yaitu middle level managers, yaitu ada manajer accounting, marketing, dan juga HRD. Manajer accounting itu bertugas untuk membuat laporan keuangan mengenai pengeluaran serta pemasukan dan juga mengatur alokasi. Nah, kemudian manajer marketing itu bertugas untuk menjalin relasi dengan konsumen atau perusahaan lain, kemudian membimbing dan membina karyawan di bagian pemasaran serta melakukan planning dan analisis pemasaran. Planning itu seperti rancangan mengenai pemasaran itu sendiri. Kemudian ada manajer HRD yang bertugas untuk membantu general manager dalam perencanaan dan pengembangan perusahaan Traveloka, kemudian melayani dalam proses perekrutan serta mengawasi dan evaluasi kinerja karyawan. Kemudian yang terakhir dengan tingkatan yang paling bawah yaitu lower level managers, ada sales, tour and travel, ticketing, dan juga messenger. Sales, tour and travel itu memiliki tugas untuk melayani feedback konsumen serta memantau kompetitor, menawarkan dan mempromosikan produk jasa kepada konsumen, serta menjual produk dan jasa pariwisata juga. Nah, kalau ticketing itu menjaga dan memantau stok apabila ada kekurangan atau kelebihan atau hasil penjualan, dan pokoknya segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi penjualan. Nah, yang terakhir itu adalah messenger yang bertugas untuk memproses data serta pengiriman paket, tiket, atau apapun berdasarkan penjualan serta bekerja sama dengan ticketing. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang struktur organisasi Traveloka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinugraha. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Uli. Nah, penjelasan selanjutnya itu ada etika atau norma dalam Traveloka. Nah, dengan mengakses atau menggunakan situs Traveloka ini, pelanggan mengakui bahwa telah membaca dan memahami dan menyetujui
untuk terkait oleh syarat penggunaan yang ditetapkan di bawah ini dan syarat dan ketentuan lainnya dalam kaitannya dengan status yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat penggunaan. Nah, yang kedua itu Anda harus tidaknya berusia 18 tahun untuk menggunakan situs ini. Nah, yang ketiga, harap diketahui bahwa kami dapat mengubah, memodifikasi, menambah dan menghapus syarat ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nah, yang keempat itu syarat harus dibaca secara berkala. Nah, yang kelima itu dengan terus menggunakan situs ini, setelah perubahan tersebut terhadap syarat pengunjung, pengguna atau penggunaan terdaftar sepakat dan menyetujui perubahan. Nah, yang terakhir itu jika Anda menggunakan salah satu yang kami yang lain, maka penggunaan Anda didasarkan pada kepatuhan dan penerimaan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku untuk layanan tersebut. Nah, penjelasan yang selanjutnya itu ada bentuk keberhasilan program Traveloka. Nah, yang pertama itu Traveloka tergabung dalam trio unicorn Indonesia bersama Tokopedia dan Gojek dengan nilai valuasi di atas 13 triliun. Nah, yang kedua itu Traveloka telah bekerja dengan 27 maskapai internasional dan domestik yang melayani belasan ribu rute di kawasan Asia Pasifik. Nah, sedangkan pelayanan kamar hotel Traveloka telah bekerja sama dengan ribuan hotel yang tersebar di Indonesia hingga Hong Kong. Nah, yang ketiga itu Traveloka itu udah dianugerahi sekaligus 2 penghargaan. Nah, yang keempat itu Traveloka raih predikat aplikasi tiket dan hotel paling diminati milenial ya. Terus yang terakhir, Traveloka sudah diakses oleh lebih dari 150.000 pengunjung dan berhasil menjual puluhan ribu tiket setiap harinya. Traveloka juga berhasil unggul dan menjadi situs booking pesawat nomor 1 di Indonesia dengan berbagai tawaran yang menarik. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Giva. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Gifari akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh saudara Dio. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pola arus komunikasi di Traveloka. Pola arus komunikasi ada vertikal, horizontal, dan diagonal di Traveloka. Untuk vertikal dibagi 2 juga kan, downward dan upward. Untuk downward dari atasan atau yang levelnya lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Contohnya yaitu dari manajer marketing memberikan tugas untuk memantau kompetitor kepada sales, tour, dan travel. Dan untuk upward yaitu dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi, yaitu dari manajer accounting memberikan laporan keuangan kepada general manager. Dan untuk horizontal yaitu kepada sederajat, yaitu contohnya adalah tiketing dengan sales, tour, dan travel saling berdiskusi mengenai planning marketing yang telah diberikan. Diagonal, untuk diagonal contohnya, diagonal itu kepada yang levelnya lebih rendah, bedanya dia lintas divisi. Contohnya adalah general manager memberikan teguran kepada sales, tour, dan travel karena kurang baik dalam menjalankan tugasnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe jaringan komunikasi di Traveloka. Jaringan komunikasi yang terjadi di Traveloka yang kami tangkap atau yang telah kami selidiki lebih berpacu kepada jaringan rantai. Jaringan rantai bisa digambarkan sebagai sebuah proses komunikasi berantai di mana satu pesan yang berasal dari sumber aslinya yaitu pemimpinnya akan diteruskan ke partisipan atau kepada anggota yang lain hingga partisipan paling akhir atau anggota paling bawah yang levelnya paling rendah. Dalam perusahaan Traveloka, kami hanya bisa melihat struktur pola komunikasi yang horizontal dan komunikasi yang downward yang sangat dominan, dan itu membuat kami berpikir bahwa
bahwa Traveloka menggunakan tipe jaringan komunikasi rantai. Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.